Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Menara Islam Kudus, benarkah tukang ramal bisa memprediksi kejadian di masa depan? Sebelum lanjut ke pembahasan, terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komen. Semoga sahabat sehat selalu dan murah rizkinya, amin. Sahabat Menara Islam Kudus, mengapa ramalan dari tukang ramal, dukun, paranormal, atau tukang sihir terkadang sesuai dengan kenyataan? Bagaimana pandangan syariat tentang hal tersebut? Dan, ternyata ada yang mencuri berita dari langit. Tukang ramal, tukang sihir dan para dukun itu bekerja sama dengan setan dari bangsa jin yang berusaha menyadap berita yang terjadi dari langit. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit berlapis-lapis dan bertingkat-tingkat. Sebagaimana firman Allah dalam beberapa surat Al-Quran, surat Al-Mulk ayat 3, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Rabb yang maha pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surat Al-Mulk 3. Kemudian Surat Nuh ayat 15. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat? Quran Surat Nuh 15. Tiap-tiap lapisan ada penghuninya sebagaimana halnya bumi. Allah Ta'ala berfirman, langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Quran Surat Al-Isra 44. Lantas apakah berita langit ini? Sebagai muslim kita meyakini bahwa segala urusan adalah berasal dari Allah Ta'ala. Dia berfirman, Allah mengatur urusan makhluknya, menjelaskan tanda-tanda kebesarannya, supaya kamu meyakini pertemuan MU dengan Rabbmu. Quran Surat Ar-Ra'd 2. Allah lah yang mengatur segala urusan sesuai dengan kehendaknya. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya perintahnya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia. Quran Surat Yasin 82. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu tidak sia-sia. Semua mengandung hikmah. Allah menjadikan bintang-bintang di langit selain sebagai hiasan dan penunjuk arah adalah untuk menjaga langit dari para pencuri beritanya. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami telah menghias langit yang terdekat, langit dunia, dengan hiasan, yaitu bintang-bintang, dan telah memeliharanya, sebenar-benarnya, dari setiap syaitan yang sangat durhaka. Syaitan-syaitan itu tidak dapat mendengar-dengarkan pembicaraan para malaikat dan mereka dilempari dari segala penjuru untuk mengusir mereka dan bagi mereka siksaan yang kekal. Akan tetapi barang siapa di antara mereka yang mencuri-curi pembicaraan, maka ia dikejar oleh suluh api yang cemerlang. Quran Surat Asy-Syaffat, Juni 10. Abu Qatadah berkata, bintang-bintang diciptakan untuk 3 perkara, sebagai hiasan langit, alat pelempar setan-setan, dan penunjuk arah. Barang siapa yang menafsirkan keberadaan bintang-bintang itu untuk selain dari 3 perkara tersebut, maka dia telah salah dan menyia-nyiakan amalnya serta memberat-beratkan dirinya dengan sesuatu yang tidak ia ketahui. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jin-jin itu berkata sebagaimana diceritakan Allah, dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengar-dengarkan berita-beritanya. Tetapi sekarang barang siapa yang mencoba mendengar-dengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Quran Surat Al-Jin 89. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila Allah menetapkan perintah di atas langit, para malaikat mengepakkan sayap-sayapnya karena patuh akan firman-Nya, seakan-akan firman yang didengar itu seperti gemerincing rantai besi yang ditarik di atas batu rata. Hal itu memekakan mereka sehingga mereka jatuh pingsan karena ketakutan. Maka apabila telah dihilangkan rasa takut dari hati mereka, mereka berkata, apakah yang difirmankan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, perkataan yang benar. Dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Ketika itulah, setan-setan, penyadap berita, wahyu, mendengarnya. Keadaan penyadap berita itu seperti ini, sebagian mereka di atas sebagian yang lain, digambarkan Sufyan dengan telapak tangannya. Dengan direnggangkan dan dibuka jari jemarinya, maka ketika penyadap berita, yang di atas, mendengar kalimat, firman, itu, disampaikanlah kepada yang di bawahnya, kemudian disampaikan lagi kepada yang ada di bawahnya, dan demikian seterusnya hingga disampaikan ke mulut tukang sihir atau tukang ramal.
Akan tetapi kadangkala setan penyadap berita itu terkena syihab, panah api, sebelum sempat menyampaikan kalimat, firman, tersebut, dan kadangkala sudah sempat menyampaikannya sebelum terkena syihab. Dengan satu kalimat yang didengarnya itulah, tukang sihir atau tukang ramal melakukan 100 macam kebohongan. Mereka, yang mendatangi tukang sihir atau tukang ramal, mengatakan, bukankah dia telah memberitahu kita bahwa pada hari anu akan terjadi anu, dan itu terjadi benar, sehingga dipercayalah tukang sihir atau tukang ramal tersebut karena satu kalimat yang telah didengar dari Iangit. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sahabat Menara Islam Kudus, ilmu gaib hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kita mengetahui bahwa ilmu para dukun dan konco-konconya hanyalah berasal dari setan, si pencuri berita langit. Sebelum sampai kepada para dukun, setan telah menambah kedustaan-kedustaan di dalamnya. Berita atau informasi yang ia sampaikan terkadang bisa benar dan lebih banyak salahnya. Ditambah lagi dengan berbagai macam bumbu-bumbu kebohongan oleh sang dukun, seperti pemenuhan syarat-syarat supaya lebih terkesan, meyakinkan. Tapi anehnya masih banyak juga orang yang mendatangi dukun atau yang sejenisnya untuk bertanya perkara-perkara gaib, yang dukun itu sendiri tidak mengetahuinya. Kalau kita mau berpikir sedikit kritis, siapakah yang mengabarkan kepada para dukun berita-berita seputar nasib seseorang, mencari barang yang hilang? Apakah Allah mewahyukan kepadanya? Ataukah Jibril mendatanginya? Katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib, kecuali Allah, dan mereka tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan. Surat An-Naml, 65. Wa Allahu a'lam bishawab.